Halo kan, salam Iwa Buncit. Unboxing kali ini sedikit emergency ya, karena admin sedang beres-beres kamar. Dan kebetulan banget barang ini baru datang dan admin langsung buka buat ngecek apakah ada kerusakan di perjalanan. Dan ya, kita langsung saja unboxing sekaligus mereview untuk filter air dari Penguin. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Ya, sebelumnya admin sudah pernah review untuk tandon dari Penguin juga, yang tipe TD110 Total Drain. Buat kamu yang butuh reviewnya, pingin nonton silahkan cek aja di pojok kanan atas. Karena admin sudah kepalang terlanjur suka dengan produk dari Penguin. Berhubung admin juga piara ikan mas koki, ikan hias yang tentunya berhubungan dengan air dan kalau bisa airnya itu bersih. Ya, selain ikan, untuk kita juga yang pelihara ikannya juga kalau bisa airnya bersih untuk sehari-hari. Maka dari itu admin coba membeli filter air dari Penguin dengan model atau tipe atau merek Bleu, iya. Di sini ada 3 filter ya. Dan bentuk filternya sendiri sudah kelihatan dari boxnya. Yang pertama ini adalah filter Bleu dengan tipe sediment removal. Ya, ini adalah filter untuk menyaring kotoran-kotoran kasar, semisal pasir, ada karat, ada sedimen endapan dan lain sebagainya. Sumber dari air admin sendiri adalah air hujan yang tentunya kalau ditadah dari pancuran itu biasanya ada bekas debu, kotoran dan jeleknya itu kalau misalkan ada kotoran hewan kan. Kemudian di sini ada filter dari Penguin juga dengan model yang sama, namun ini filter GAC. Tujuannya untuk menghilangkan rasa dan bau. Dan yang terakhir ini dia filter CTO untuk menghilangkan rasa dan bau juga, namun ini lebih dalam lagi. Untuk dari box ya standar lah ya, sudah bagus sebenarnya. Walau sebenarnya kalau kita beli yang seperti ini nggak terlalu merhatiin untuk boxnya, tapi di box ini sudah cukup banyak penjelasan, mulai dari tampilan filternya sendiri, bentuknya seperti ini. Ada keterangan juga di bagian boxnya ini, misalkan isinya itu filter apa. Yang ini filter PP biasanya nyebutnya itu. Di sini sediment removal sama aja. Dan yang ini admin beli ini adalah tipe profesional, karena ada yang tipe standar. Nanti admin akan coba jelaskan tipe profesional tuh apa sih kelebihannya. Kemudian di bagian sisi lain itu dijelasin untuk produknya sendiri, mix and match-nya itu. Kemudian ada keterangan dalam bahasa Indonesia, urutannya juga. Kemudian di sini ada keterangan cartridge, ada berbagai macam. Kemudian ini untuk spesifikasinya. Dan ini juga ada keterangan di dalamnya itu ada apa aja. Kemudian di bagian sisi lainnya lagi dijelasin juga di sini fitur-fiturnya. Lengkap lah pokoknya di sini. Kemudian kita coba buka. Nah, kita langsung dapat free untuk drat apa nyebutnya? Drat SDL kali ya, SDL dari drat 3/4 ke lubang 3/4 juga. Ini dapat langsung dari paketnya, dari sellernya. Kita dapat ini double drat 3/4 karena standar ukurannya 3/4 inci. Kemudian kita juga dapat ini seal tape. Jadi seal tape, double drat dan SDL valve tadi itu dapatnya dari seller ya. Dan ini free, langsung dapat, jadi tinggal pasang aja. Kemudian kita dapat kunci bracket untuk membuka tabung filter. Dan tentunya kita dapat filter Bleu dari Penguin yang di dalamnya itu sudah ada media filternya. Ini filter PP atau sediment removal tadi. Kemudian ada panduan penggunaan. Jadi lengkap ya, untuk filter macam gini aja ada buku panduannya juga. Padahal admin yakin sebenarnya kebanyakan dari kita juga nggak terlalu membaca ini karena sudah ngerti. Biasanya sebelum membeli ini kan sudah research terlebih dahulu bahasa Indonesia, jadi mudah. Kemudian kita dapat ini screw. Nah, yang terakhir kita dapat bracket. Ini buat nempelinnya ke dinding.
Dan ini plastiknya kokoh banget, keras. Warnanya biru, khas Penguin. Dan ini untuk housing dari filternya sendiri. Jadi warna biru lebih dominan. Kemudian housing bawah ini warna transparan tapi agak sedikit gelap. Jadi kayak ada unsur-unsur doff-nya itu di dalamnya itu kayak ada ribbon. Dan ini dia di bagian dratnya ini ada keterangan di bagian atasnya. Ada in, ada out. Jadi air masuk dari sini dan keluar dari sini, jangan kebalik. Di bagian sini ada knob yang bisa kamu putar. Kalau kamu putar tujuannya untuk mengeluarkan tekanan ketika kamu ingin membuka filter tabung ini. Dan untuk filternya sendiri tinggal buka saja, standar. Nah, ini dia di bagian dalamnya. Kemudian ini untuk filter PP. Ini housingnya. Dan ada karet sebagai sealnya itu. Dan admin akan coba juga buka kedua box ini. Nah, dari ketiga box tadi sebenarnya isinya sama ya, untuk housing, untuk drat dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah filternya. Jadi filter ini yang jadi pembedanya. Di paling kanan ini ada sediment removal atau filter PP lah orang biasa nyebutnya. Kemudian yang ini ada CTO. Kemudian yang sebelah kiri itu ada GAC. Tentunya masing-masing dari filter ini punya fungsinya. Contohnya ini filter PP yang paling depan biasanya ditaruh untuk menyaring kotoran kasar, pasir, karat, endapan lain sebagainya. Misalkan air dari sumbernya itu misalkan air sumur, warnanya kuning, atau mungkin juga ada pasir. Nah, disaring oleh ini, si filter PP dengan kerapatan 5 mikron. Ini dia untuk speknya. Jadi ada yang 1 mikron, ada yang 3 mikron, ada yang 5, ada yang 10 mikron. Admin ambil yang tengah-tengah, 5 mikron, dan lama pakainya itu 2-3 bulan. Namun ya ini tergantung lagi dari kualitas air kamu dan seberapa banyak penggunaannya. Dan ini fungsinya untuk menyaring sedimen, pasir, karat, debu, dan lumut. Kemudian ada filter GAC. Filter GAC ini biasanya ditaruh di barisan nomor 2 ya, setelah filter PP atau filter sedimen tadi. Dan ini masa pakainya 6-8 bulan. Jadi cukup lama ya, tergantung tapi dari kualitas air kamu dan juga penggunaan kamu sehari-hari itu apakah menggunakan air banyak atau sedikit. Dan ini dia fungsinya untuk menyaring klorin, kimia organik, rasa, bau tidak natural dari air. Dan ini di dalamnya itu kayak ada pasir ya. Ya admin kira nih mungkin isinya itu semacam karbon aktif ya, yang biasanya ada di filter akuarium. Dan yang ini, yang terakhir, CTO, masa penggunaannya itu sama, 6-8 bulan. Kemudian fungsinya itu adalah untuk menyaring klorin, kimia organik, rasa, dan bau tidak natural. Iya, mirip seperti ini. Mirip seperti GAC, antara GAC dengan CTO itu fungsinya sama. Namun CTO ini biasanya ditaruh setelah GAC, jadi dia nyaring lebih dalam lagi. Sebenarnya ada satu lagi filter dari Blue ini, dari Penguin ini, yaitu filter resin. Dan itu admin nggak beli karena ya 3 ini aja sudah cukup menguras kantong. Dan sebenarnya 3 ini aja sudah cukup. Apalagi admin juga menggunakan air hujan yang nggak benar-benar kotor seperti dari air tanah yang berbau karat. Ya biasanya sih ada kotoran, mungkin pasir, debu. Ya biasanya ada kotoran dari binatang ya, semisal cicak dan lain sebagainya. Sebenarnya menggunakan filter PP ini dan filter GAC ini sudah cukup. Cuman ya karena admin belinya itu di luar kota, jadi beli aja langsung yang satunya lagi. Jadi 3 set seperti ini. Oh ya, sedikit tambahan admin coba jelaskan tadi kan di depan. Beda yang standar dengan profesional adalah di bagian drat. Ya, admin coba tanya ke sellernya, beda standar dengan profesional itu apa sih? Karena harganya cukup lumayan selisihnya. Yang standar itu 290.000, sedangkan yang profesional itu 3 set seperti ini dia 360.000. Jadi bedanya itu ada di dratnya ini. Yang profesional sudah kuningan, sedangkan yang standar masih plastik seperti yang ada di bagian dalam ini. Kemudian untuk yang profesional itu housingnya agak sedikit gelap. Tujuannya untuk meminimalisir cahaya matahari yang masuk yang berakibat pada lumut. Sedangkan yang standar itu benar-benar bening. Sebenarnya solusinya bisa kamu tutup dengan plastik ya, plastik hitam supaya
sinar matahari nggak masuk. Biasanya kan filter-filter seperti ini ditaruh di luar ruangan umumnya. Maka dari itu penaman plastik hitam dianjurkan. Nah, untuk lebih lengkapnya admin akan coba pasang saja, kita lihat nanti. Karena bakal panjang videonya kalau seperti ini. Itu dia ketiga tutup housing dari filter bleu-nya sudah admin pasang ke dinding. Sudah diatur sedemikian rupa juga untuk jalur pemipaannya. Di sana sebelah kanan itu adalah jalur masuk. Jadi air dari tandon disedot oleh pompa melalui pipa itu, didorong masuk dari sebelah kanan melalui filter nanti, dan keluar akan melalui pipa sebelah kiri ini. Dan di sini admin nggak bikin bypass. Buat kamu yang mau bikin bypass ya tinggal tambah aja pipa bypass panjang ini di bawah dari filter tabung. Di paket pembelian tadi kita dapat ini kunci untuk filternya. Ini bukan untuk gantungan ya, tapi buat kunci filter. Dan filter yang pertama kali kita pasang adalah filter PP atau sediment removal. Nah, sebelum digunakan kamu buka dulu plastiknya. Nah, untuk filter PP ini nggak ada bagian atas dan bawah ya, jadi semuanya sama. Kemudian kamu pasangkan filter PP ke dalam housingnya ini. Nah, pastikan pada saat pemasangan itu benar-benar ke bagian tengah, karena di bagian tengah ini ada semacam dudukan untuk lubang dari filter PP. Jadi ditaruh di tengah-tengah, jangan bergeser. Nah, tengah-tengah seperti ini. Kemudian kamu pasang aja langsung ke sana menggunakan kunci filter yang sudah diberikan. Filter PP atau sediment removal ini ditaruh di paling depan. Jadi ketika air masuk, dia langsung menyaring yang paling pertama. Ini semacam filter mekanik di dalam akuarium yang pertama kali menyaring kotoran-kotoran yang kelihatan, pasir, lumut, debu, dan lain sebagainya, termasuk juga karat. Urutan yang kedua kita pasang filter GAC, sama. Kita buka dulu bungkusnya. Nah, untuk filter GAC ini ada bagian atas dan bawah ya. Jadi kamu pastikan benar masangnya. Yang ini bagian bawah ada kisi-kisi, sedangkan yang atasnya itu ada karet. Jangan kebalik. Yang terakhir itu filter CTO. Buka lagi bungkusnya. Nah, untuk CTO ini nggak ada atas dan bawah ya. Jadi dia semuanya sama, di bawah karet, di atas karet. Oke, sekarang pemasangan filter bleu sudah selesai. Sesuai dengan urutannya, paling kanan PP, sediment removal, kemudian GAC, dan terakhir CTO. Ya, tinggal dinyalakan aja pompanya, kemudian lakukan filtrasi seperti biasa. Ada baiknya sebelum kamu gunakan ya jalani dulu aja kira-kira 5 atau 10 menit airnya itu running, supaya misalkan ada bekas-bekas produksi dari pabriknya itu benar-benar bisa keluar. Setelah coba dinyalakan pompanya dan filter juga berfungsi, admin sudah cek nggak ada kebocoran. Di awalnya itu ada kebocoran di bagian sini. Jadi admin coba lem menggunakan lem silikon, lem buat akuarium. Cuman kalau kamu lebih teliti lagi ya tinggal tebelin aja untuk seal tipnya. Karena admin nggak mau repot, jadi ya tinggal sealan aja di situ di sambungan-sambungan ini. Dan untuk filternya sendiri bisa kamu lihat ini air hujan ya, harusnya bersih, tapi ya namanya menadah air hujan dari atap itu nggak bisa benar-benar bersih, jadi pasti ada kotoran, entah itu kotoran binatang, debu, pasir, dan lain sebagainya. Dan lihat aja, baru sebentar aja running, kotorannya sudah tersaring, kotor, jadi abu-abu gelap seperti ini untuk filter PP nya. Sedangkan untuk filter GAC nggak kelihatan kotornya ya, karena ditutupi housing plastik. Dan untuk filter berikutnya itu sama, kelihatan kayak gelap. Admin kurang tahu nih pasti apakah ini kotoran. Inilah dia hasil dari air yang sudah disaring menggunakan filter bleu dari Penguin dengan 3 tahap. Kalau kita bandingkan dengan air sebelum disaring, biasanya admin langsung memasukkan air hujan ke dalam ini ya, sudah diendapkan. Namun tetap aja airnya itu berkabut dan memang butuh waktu sekitar 1 harian penuh untuk bisa bening lagi. Namun untuk air yang sudah melalui 3 tahap penyaringan ini benar-benar bening,
Mirip banget dengan air galon yang refill, biasa dibeli 5 ribuan di abang-abang galon. Kalau di kamera terlihat bening, aslinya itu jauh bening dari yang ada di kamera. Jadi buat kamu yang mungkin sama seperti admin menggunakan air hujan atau mungkin menggunakan sumber air dari air tanah, air sumur, yang biasanya sepengalaman admin, terkadang air sumur membawa zat besi yang cukup banyak, atau mungkin juga ada yang keruh, bisa menggunakan filter ini. Ya, ada banyak macam filter sebenarnya di pasaran. Ada yang, kalau nggak keliru, ada yang merek Nanotech, itu juga bisa, harganya lebih terjangkau. Hanya saja admin sudah kepalang tanggung, suka dengan merek Penguin, nggak di endorse kok, karena sudah pakai tandonnya. Jadi admin beli juga untuk filter dari Penguin. Jadi selain menggunakan media filter yang memadai pada akuarium kamu, ada baiknya juga sumber airnya sendiri sudah jernih, sudah difiltrasi sebelum masuk ke dalam akuarium. Supaya kenapa? Supaya media filter yang ada di akuarium kamu itu nggak terlalu bekerja berat untuk membersihkan airnya. Jadi tinggal air yang kotor karena kotoran ikan mas koki, bukan air kotor karena kotoran dari luar, semisal debu, pasir, lumut, dan lain sebagainya yang terbawa ketika proses pengisian. Setelah dia review dari admin untuk filter Bleu 3 tahap dari Penguin, link pembelian admin sertakan di kolom deskripsi. Ini penghuninya ada 3, admin coba berencana untuk menambahnya. Penghuni lain sudah admin coba hibahkan, dan ada juga yang berpulang. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.